saya Alivia. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kepemimpinan OSIS di SMK YP Darul Mukminin. Konsep dasar kepemimpinan adalah landasan pemikiran mengenai bagaimana seorang mampu mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan jabatan, tetapi juga kemampuan, sikap, dan tanggung jawab moral seorang pemimpin. Berikut ruang lingkup kepemimpinan mencakup berbagai aspek, antara lain yang pertama, individu, bagaimana karakter, kepribadian, dan kompetensi pemimpin. Yang kedua adalah kelompok, bagaimana interaksi, komunikasi, dan kerjasama tim. Yang ketiga, organisasi, bagaimana struktur, budaya kerja, dan sistem pengambilan keputusan. Yang keempat, lingkungan, bagaimana kondisi sosial, budaya, dan situasional yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Paradigma dan filosofi pemimpin adalah cara pandang atau pola pikir seorang pemimpin dalam menjalankan perannya. Paradigma ini mempengaruhi gaya kepemimpinan, cara mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan anggota. Filosofi kepemimpinan merupakan nilai-nilai dasar yang diyakini dan dijadikan pedoman oleh pemimpin dalam bertindak. Fungsi dan peran pemimpin. Fungsi kepemimpinan adalah kegiatan utama yang harus dijalankan oleh pemimpin, antara lain fungsi perencanaan, yaitu menetapkan tujuan dan strategi. Yang kedua, fungsi pengorganisasian, yaitu membagi tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah fungsi pengarahan, yaitu memberi arahan, motivasi, dan bimbingan. Yang keempat, fungsi pengendalian, yaitu mengawasi dan mengevaluasi kinerja. Selanjutnya, peran pemimpin dalam organisasi meliputi 1. Sebagai motivator, yang kedua sebagai pengambil keputusan, yang ketiga sebagai pengelola konflik, yang keempat sebagai teladan. Tujuan kepemimpinan adalah memastikan seluruh anggota organisasi dapat bekerja secara efektif dan harmonis untuk mencapai tujuan bersama. Secara khusus, tujuan kepemimpinan meliputi mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, meningkatkan kinerja dan produktivitas anggota, menciptakan kerjasama dan kekompakan tim, mengembangkan potensi dan kemampuan anggota, menjaga stabilitas dan berkelanjutan organisasi. Kecerdasan yang membentuk pemimpin. Kecerdasan finansial adalah kemampuan seseorang dalam mengelola uang, mulai dari memperoleh, mengatur, menabung, berinvestasi, hingga menggunakan uang secara bijak untuk masa depan. Contohnya, seorang pelajar menyisihkan uang saku untuk ditabung daripada dihabiskan untuk hal konsumtif. Yang kedua, ada kecerdasan adversity, adalah kemampuan seseorang dalam menghadapi kesulitan, tekanan, dan kegagalan, serta bangkit kembali tanpa mudah menyerah. Contohnya, karyawan yang mendapatkan kritik atasan menjadikan sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, kecerdasan nalar adalah kemampuan berpikir logis, analitis, dan sistematis, termasuk kemampuan memahami pelajaran dan memecahkan masalah. Contohnya, pegawai mampu memahami prosedur kerja dan mampu membuat laporan secara rutin. Yang keempat adalah kecerdasan spiritual, adalah kemampuan seseorang dalam memaknai hidup, nilai moral, dan hubungan dengan Tuhan, sehingga bertindak sesuai hati nurani. Contohnya, seperti tetap jujur meskipun ada kesempatan untuk berbuat curang. Yang kelima adalah ESQ, adalah gabungan antara kecerdasan emosional dan spiritual, yaitu kemampuan mengelola emosi sekaligus berlandasan nilai-nilai moral dan spiritual. Contohnya, pemimpin mampu mengendalikan emosinya, adil dalam mengambil keputusan, dan berempati pada bawahannya. Tipe pemimpin. Yang pertama ada paternalistik. Pemimpin bertindak sebagai orang tua terhadap bawahannya. Ia melindungi, mengayomi, tetapi cenderung mengatur secara berlebihan sehingga bawahan kurang mandiri. Contohnya, atasan yang tidak memberi kepercayaan penuh kepada karyawan karena takut mereka salah. Yang kedua adalah militeristik. Kepemimpinan yang menekankan perintah, disiplin keras, hierarki, dan kepatuhan mutlak. Tidak banyak ruang untuk diskusi. Contohnya, atasan kantor yang mengharuskan bawahan mengikuti aturan ketat dengan hukuman bila melanggar. Yang ketiga, karismatik.
Pemimpin yang memiliki daya tarik pribadi kuat sehingga dihormati dan diikuti secara sukarela oleh pengikutnya. Contohnya, pemimpin organisasi yang mampu memberi semangat dan inspirasi tanpa banyak perintah. Yang keempat adalah demokratis. Pemimpin yang melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan, terbuka terhadap saran, dan menghargai pendapat orang lain. Contohnya, manajer yang mengadakan rapat untuk mendengarkan ide karyawan sebelum mengambil keputusan. Yang kelima, liberal. Pemimpin memberi kebebasan luas kepada bawahan dalam bekerja dengan pengawasan yang sangat minim. Contohnya, ketua kelompok yang jarang mengatur dan membiarkan anggota bekerja sesuai gaya masing-masing. Yang keenam, laissez-faire. Pemimpin hampir tidak ikut campur tangan sama sekali, menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab dan keputusan kepada bawahannya. Contohnya, atasan yang tidak memberi arahan maupun evaluasi sehingga pekerjaan sering tidak terkontrol. Latar belakang, organisasi siswa intrasekolah atau OSIS merupakan wadah resmi di sekolah yang berfungsi membina kepemimpinan, karakter, dan tanggung jawab peserta didik. Keberhasilan OSIS sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan ketua OSIS dalam mengelola anggota dan menjalankan program kerja. Di SMK YP Darul Mukminin, kepemimpinan demokratis dinilai tepat untuk diterapkan karena mengedepankan musyawarah, partisipasi aktif anggota, serta keterbukaan dalam mengambil keputusan, sehingga mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab, kebersamaan, dan sikap saling menghargai di kalangan siswa. Rumusan masalah. 1. Bagaimana budaya kerja OSIS dengan ketua yang menerapkan kepemimpinan demokratis? Yang kedua, bagaimana peran ketua OSIS sebagai motivator, pengelola konflik, dan pengarahan fokus tugas antar anggota organisasi? Yang ketiga, apa saja kelebihan dan kekurangan kepemimpinan demokratis dalam OSIS serta solusi untuk mengatasinya? Tujuan yang pertama adalah mendeskripsikan ciri dan budaya kerja OSIS dengan kepemimpinan demokratis. Yang kedua, menganalisis kelebihan dan kekurangan kepemimpinan demokratis serta solusi yang dapat diterapkan. Yang ketiga, menjelaskan peran ketua OSIS dalam memotivasi anggota, mengelola konflik, dan mengkoordinasikan tugas. Menurut Robbins dan Judge 2021, kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan, mendorong partisipasi aktif, serta menghargai pendapat dan ide anggota organisasi. Menurut Nordhaus 2021, menyatakan bahwa kerjasama tim yang efektif membutuhkan kepercayaan, komunikasi yang baik, serta kepemimpinan yang mampu mengkoordinasikan peran dan tugas anggota. Menurut Lotnas 2021, menjelaskan bahwa motivasi kerja dipengaruhi oleh dukungan pemimpin, penghargaan, serta lingkungan kerja yang kondusif. Pemimpin berperan penting dalam membangkitkan semangat dan tanggung jawab anggota. Ciri-ciri pemimpin demokratis. Yang pertama, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anggota untuk menyampaikan pendapat. Yang ketiga, bersikap terbuka terhadap kritik dan saran. Yang keempat, menjalin komunikasi dua arah yang baik antara ketua dan anggota. Peran ketua OSIS. Ketua OSIS memberikan motivasi dengan cara memberikan apresiasi atas kinerja anggota, memberikan semangat saat menghadapi kesulitan, serta menjadi teladan dalam sikap, disiplin, dan tanggung jawab. Dalam menghadapi konflik antar anggota atau antar bidang, ketua OSIS berperan sebagai penengah dengan mengedepankan musyawarah, komunikasi terbuka, dan mencari solusi bersama. Ketua OSIS mengkoordinasikan kerjasama antar OSIS dengan ekstrakurikuler dan organisasi sekolah lainnya agar program kerja berjalan selaras dan tidak tumpang tindih. Kelebihan pemimpin demokratis. Meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki anggota terhadap organisasi, keputusan yang diambil lebih matang dan diterima bersama. Hubungan antar anggota menjadi lebih harmonis. Kekurangan pemimpin demokrasi. 1. Proses pengambilan keputusan membutuhkan waktu yang lama. Kedua, berpotensi terjadi perbedaan pendapat yang berkepanjangan. 3. Kurang efektif jika anggotanya pasif.
Kesimpulan, kepemimpinan demokratis sangat tepat diterapkan dalam organisasi OSIS SMK YP Darul Mukminin karena mampu meningkatkan partisipasi, kerjasama, dan tanggung jawab anggota. Peran ketua OSIS sebagai motivator, pengelola konflik, dan pengarah fokus kerja sangat menentukan keberhasilan organisasi. Saran, ketua dan pengurus OSIS diharapkan dapat terus menerapkan kepemimpinan demokratis secara konsisten agar organisasi semakin solid dan berprestasi. Berikut adalah daftar pustaka yang menjadi acuan saya mengerjakan tugas ini. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk saya dan kalian semua. Sampai jumpa.